Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa mengawali hari kita ya dengan melaksanakan sholat subuh ya secara berjamaah, diteruskan dengan pengajian ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari kita hari-hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat semoga senantiasa tercurah untuk suri teladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa setia mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di kesempatan pagi hari ini kita akan teruskan kembali pembahasan kita terkait adab dan etika ya. Kalau di pembahasan kemarin kita sudah bahas ya tentang adab dan etika kita terhadap tetangga. Ya. Kemudian di pagi ini kita akan bahas adab dan etika kita sesama Muslim, ya sesama Muslim, baik yang tetangga ataupun bukan tetangga, ya. Jadi secara umum, yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah menciptakan kita ya sebagai makhluk sosial, makhluk yang harus kita bergaul dengan sesama. Maka dalam interaksi pergaulan manusia itu ada dua hal yang kemudian harus terus diperhatikan, yaitu adalah berhubungan dengan hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban. Maka dalam kerjasamanya dua orang, ya interaksinya dua orang, agar interaksi itu kemudian bisa selalu baik, terjaga, maka ada hak dan kewajiban yang harus diperhatikan. Ya, suami dengan istri, bagaimana agar bisa berjalan baik, maka hak dan kewajibannya harus ditunaikan. Dengan anak, kita misalkan orang tua dengan anak-anak, bagaimana? Ya, ada hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Di dalam Islam, kita tidak boleh menjadi orang yang man'an wahad, ya. Kita orang yang bisanya hanya menuntut, ya. Menuntut apa yang menjadi hak kita, tetapi apa? Tetapi kewajiban kita, kita tidak tunaikan. Nah, maka itu sesuatu dalam Islam pun nggak boleh. Kita terlalu banyak minta, tapi kita sendiri tidak memberi. Ya. Bahkan di dalam ayat misalkan Allah sendiri mengatakan jangan kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Artinya kalau kita sudah mendapatkan hak dari orang-orang di sekeliling kita, maka kita ada kewajiban. Ada kewajiban. Sehingga Nabi SAW beliau bersabda, "Idza shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Ya, jika ada orang yang berbuat kebajikan kepada kita, maka balas. Balas kebajikan itu. Ya, artinya di saat kita sudah menerima hak kita, maka kewajiban itu kita tunaikan. Jadi jangan cuman menjadi orang yang selalu menuntut hak kita. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, tentang ya tadi hak dan kewajiban kita sesama muslim. Ya, yang pertama misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza huyyitum bi tahiyyatin ya fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya. Jika diucapkan salam ya kepada kalian, maka apa? Balaslah salam itu dengan yang lebih baik atau semisalnya. Ya, jadi kalau apa namanya? Ini salah satu kaidah perintah ya. Jika kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, salam itu adalah doa kebaikan, keselamatan dan keberkahan, maka apa? Maka balas dengan yang lebih baik. Ya, balaslah dengan yang lebih baik atau minimal sama.
Ya minimal sama. Seperti tadi, idza sona ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, ya. Jika ada orang berbuat kebajikan kepada kita, maka balaslah. Dan seandainya kita tidak bisa membalas, maka fad'ulah. Ya. Maka minimal kita doakan. Ya, doakan agar Allah memberikan balasan atas kebaikan yang mereka lakukan. Nah, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anjuran kita, ya, anjuran kepada kita, dikatakan apa? Misalkan liyusallimis saghiru alal kabir, ya. Hendaknya yang muda itu mengucapkan salam dulu kepada yang tua. Jadi anjurannya tadi. Jadi kalau misalkan kita ketemu saudara kita yang dia sisi usianya ya lebih lebih dari kita, maka yang muda dulu yang seharusnya apa? Mendoakan dulu, ya, mengucapkan salam dulu. Ya. Begitu juga warraqibu 'alal masjid. Kalau kita sedang posisi berkendaraan, maka yang berkendaraanlah yang mengucapkan dulu kepada yang berjalan. Ya, misalkan Bapak Ibu pakai mobil, pakai motor, pakai sepeda. Kemudian kita bertemu dengan saudara kita yang berjalan kaki, maka yang berkendaraan yang mendahului, ya, mengucapkan mengucapkan salam. Ya. Jadi salam itu tidak bisa diganti dengan klakson, Pak. Nah, gitu ya. Kadang kan diganti klakson ya. Ya, klakson apa artinya kan enggak? Kan gitu. Dan salam kan kita mengucapkan semoga Allah berikan keselamatan, keberkahan, rahmat kan gitu, kasih sayang Allah. Kok diganti dengan klakson kan ya? Nah, klakson maka tidak mengandung arti-arti kebaikan itu. Ya. Maka kalau kita masih mampu bisa mengucapkan salam, maka ucapkanlah salam. Ya, ucapkan salam. Ya. Kemudian juga wal masyi 'alal qa'idi. Orang-orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Ya. Jadi kalau kita lagi berjalan, kemudian kita melewati orang yang sedang duduk-duduk, maka yang mengucapkan salam dulu adalah yang berjalan. Ya, ini di antara tuntunannya. Ya. Kemudian wal qalilu 'alal katsir. Ya, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Kita papasan misalnya ini, pas kebetulan saya sendiri, kemudian ketemu 2, 3 yang berpapasan. Maka yang sedikit itu yang mengucapkan salam dulu. Ya, mengucapkan salam dulu kepada yang banyak. Nah, artinya salam ini sampai kemudian diatur detail seperti itu menunjukkan salam itu adalah jangan diremehkan. Ya. Seperti di dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, eh, dikatakan la yadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian menjadi seorang mukmin. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian tahabbu. Sampai kalian saling menyayangi di antara kalian. Kemudian awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah saya ajarkan kepada kalian amalan jika kalian melakukan kalian akan saling menyayangi. Itu apa? Afsus salam bainah. Tebarkan salam di antara kalian. Jadi urut-urutan orang itu kemudian masuk surga. Itu ada urut-urutannya tadi. Dari mana dimulainya? Dari kebiasaan mengucapkan salam. Dari kebiasaan mengucapkan salam. Ya. Kenapa seperti itu? Karena kebaikan yang ada dalam ucapan salam itu sendiri. Ya tadi assalamualaikum. Ya artinya semoga keselamatan atas kalian. Warahmatullah dan rahmat Allah, kasih sayang Allah, wabarakatuh dan keberkahan Allah atas kalian. Artinya doa yang sangat luar biasa. Sehingga kalau kemudian kita memahami kandungan dari ucapan salam ini, maka kita senang. Ya, ada orang doakan kita begitu, itu kan luar biasa sekali. Nah, ternyata dari salam inilah berawal. Ya, orang bisa saling menyayangi di antara mereka, menghormati di antara mereka, menjadi sebab sempurnanya iman, dan dari situlah seseorang itu kemudian bisa masuk dalam kategori yang berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam hadis lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya beliau bersabda ya bahwasanya taqra'us salam ala man arafta wa man lam ya'rif. Ya, dikatakan ucapkanlah salam
kepada orang yang sudah engkau kenal, wa man lam ta'rif, ataupun yang belum engkau kenal. Seharusnya Bapak Ibu sekalian kita ketemu orang ya berpapasan misalkan. Kemudian kita tahu oh ini orang muslim. Ya, maka apa? Nabi perintahkan ucapkan salam walaupun kita belum kenal. Ya. Apalagi kalau sudah kenal kan itu lebih lebih diharuskan lagi. Sampai disebutkan di dalam hadis innal malaika ya tu'jibu. Sesungguhnya malaikat itu heran. Minal muslim yamuru 'alal muslim walam yusallim alaihi. Malaikat lihat orang saling ketemu kok nggak mengucapkan salam. Malaikat itu heran. Heran. Kenapa? Ya, artinya aneh ya. Orang muslim ketemu muslim kok nggak salam. Malaikatnya itu aneh itu. Kok ada manusia seperti ini kan? Kenapa? Karena saking besarnya keutamaan daripada mengucapkan salam itu. Nah, maka apa? Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai ya, sampai Nabi SAW beliau bersabda, "Man bada'a bil kalami qabla salam." Ya. Siapapun orang Islam yang ngajak ngobrol, bicara, kok nggak mengucapkan salam dulu, maka Nabi bersabda, jangan digubris ucapannya. Ya. Sampai seperti itu, Pak. Jadi kita ketemu teman kok langsung ngobrol, nggak mengucapkan salam dulu. Jangan didengerin omongannya itu. Artinya sampai seperti itu. Ya, sehingga apa? Mengucapkan salam itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, dari situlah seseorang akan mendapatkan kesempurnaan iman. Ya, seseorang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya setelah salam, ya, Bapak Ibu sekalian kita biasanya apa? Berjabat tangan. Ya, berjabat tangan. Jadi kalau sesama laki-laki, ibu-ibu sesama ibu-ibu kan gitu. Maka ya jabat tangan. Jabat tangan itu terasa hangat jabat tangannya, Pak. Ya, kan sekarang diganti cuman gini ya, Pak. Itu bukan jabat tangan. Jadi kalau kita berjabat tangan itu terasa hangat itu orangnya. Jadi orangnya ya apa ya? Bahasa kita itu apa? Apa? Iya, jadi iya orang salamannya itu seneng, hangat gitu. Jadi ketemu kita itu seneng kan gitu. Dan ini bukan bukan hal biasa Bapak Ibu sekalian. Disebutkan di dalam hadis apa? Tidaklah dua orang kemudian mereka bertemu, kemudian mereka berjabat tangan, maka selama berjabat tangan dosa-dosa mereka berguguran, Pak. Ya, subhanallah. Jadi orang Islam itu kalau salaman itu hangat itu. Jadi ya kan ada yang salaman cuma nempel gini, Bapak. Kan gitu gitu. Ah, itu kan nggak hangat kan itu. Dia nggak sadar kalau orang sedang bersalam-salaman itu dosa-dosa mereka itu berguguran. Bahkan Bapak Ibu sekalian dikatakan para sahabat itu kalau berjalan gini, Pak, jalan bersama, tahu-tahu ada penghalang, entah itu tiang atau apapun kemudian jadi terpisah, ketemu lagi salaman lagi, Pak. Salaman lagi begitu. Ya, jadi jalan lagi, misalkan ada pohon harus berpisah sebentar karena pohon, ketemu lagi salaman lagi. Dan luar biasanya, Bapak. Rasulullah kalau salaman nggak pernah narik tangannya duluan, Pak. Nggak pernah. Jadi kalau Rasul salaman itu, Rasul nggak pernah menarik tangannya duluan. Ya, sampai kadang sahabat apa? Nggak enak, sungkan gitu. Kenapa? Karena tadi kehangatan dalam salaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan keutamaan tadi tidaklah dua orang bertemu kemudian mereka berjabat tangan kecuali dosa-dosa mereka berguguran. Ya, jadi subhanallah. Ya, walaupun kita sadar ya, Bapak Ibu sekalian kita itu mudah berbuat dosa, tetapi juga Allah berikan kemudahan bagaimana dosa itu juga mudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama ya. Jadi apa yang menjadi kewajiban kita kepada sesama muslim kalau mereka mengucapkan salam balas salamnya. Ya. Atau kita dalam posisi yang harus mengucapkan salam dulu, maka ucapkanlah salam dulu kepada mereka. Jadi ini hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, "Idza atasha ya, fahamidallah fasyamidhu." Jika saudaramu bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dengan doa apa?
yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Jadi subhanallah. Jadi bersin itu sebab datangnya rahmat. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bersin itu kan kadang menjadi sebuah tanda ya, Bapak Ibu sekalian. Ini orang sehat enggak kan gitu. Jadi kalau bersinnya sekali itu sehat itu. Tapi kalau bersinnya sudah 3 kali, 4 kali, doanya tidak yarhamukallah. Tapi doanya apa? Syafakallah. Semoga segera diberikan kesembuhan. Sebab kalau sudah bersin, nah itu tandanya sudah kurang sehat kan gitu. Maka kita doakan kesembuhan di situ. Jadi kalau saudara kita itu kemudian apa namanya bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan dia, yarhamukallah. Semoga Allah merahmati. Dan kalau kita yang didoakan seperti itu, kita membalasnya dengan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ya, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Jadi saling mendoakan, ya, saling mendoakan di antara kita itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bersin, pertama harus diperhatikan, jangan dikeras-keraskan. Ya, kan begitu ya. Sudah dikeras-kerasan sapole dhewe, tur munine ora genah. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Jadi dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, jika Rasulullah itu bersin, maka beliau menutup mulutnya dengan tangan atau dengan kainnya, ya dengan bajunya ya. Ya, artinya bisa kita tutup ataupun kita pakai baju itu. Jadi sudah keras, suaranya nggak jelas, nyemprot koncone mana ya? Nah, ini hal yang kemudian harus dihindari. Jadi tadi artinya kita usahakan ditekan, artinya suaranya itu jangan apa? Jangan kalau bisa direndahkan, kemudian juga ditutup, ya setelah itu apa? Kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau dalam kajian medis ternyata luar biasa. Jadi bersin itu apa? Itu mengeluarkan penyakit, kotoran yang memang itu harus dikeluarkan itu. Sehingga kita mengucapkan alhamdulillah, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan Bapak Ibu sekalian jadi bersin maka ucapkan alhamdulillah. Ya. Jangan yang lain, Pak. Ya, karena lebih banyak mengucapkan yang lain kan itu. Ya, kan sama-sama ngomong kan mengucapkan. Tapi kalau kita mengucapkan alhamdulillah itu kan kebaikan. Ya, pasti kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah hak sesama muslim adalah kita idza marido fa'udhu. Jika saudaramu sakit, maka jenguklah. Ya, jadi jika saudaramu sakit maka jenguk, ya. Doakan kesembuhan. Nah, ini sering kami ingatkan juga ya. Jadi dalam menjenguk saudara sakit itu lebih kepada apa? Pertama, kita mendoakannya, ya, agar Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan. Yang kedua adalah kita menguatkannya. Ya, kita menguatkan, ya. Karena teman yang hadir kepada kita di saat kita sedang sakit, ya, di saat kita tidak punya apa-apa, itulah teman yang sebenarnya kan gitu. Tapi kalau teman yang kemudian datang kepada kita, ya pas kita dalam kondisi baik dan seterusnya, kadang-kadang datang itu karena ada maunya. Ya, jadi ada pertemanan itu kita lihat mana yang keikhlasannya lebih lebih kuat, lebih tinggi. Nah, maka kita berusaha tadi untuk menghibur, menguatkan dan juga mendoakan. Dan kata fa'udhu sebagaimana penjelasan para ahli bahasa yaitu artinya tidak sebatas sekali kita menjenguk orang sakit. Ya, artinya kalau misalkan saudara kita sakit 3 hari, bisa 3 hari kita menjenguk. Ya, kata ada ya'udu artinya berulang terus. Ya, jadi tidak boleh orang mengatakan sudah kok kemarin saya sudah jenguk. Ya. Kemudian nggak harus bawa makan makanan enak. Ya, karena kita itu aneh. Pas sehat nggak dibawain makanan, pas sakit dibawain. Ya. Namanya orang sakit makan buat enak tetap nggak enak kan begitu. Nah, pas sehat makan apa-apa enak nggak ada yang nganterin kan.
Itu aneh jadi kan gitu. Maka menjenguk orang sakit itu nggak harus bawa, Pak, nggak harus bawa, ya. Tapi apa? Tapi tadi kehadiran doa itu. Ada seorang sahabat, Bapak Ibu sekalian, ya, ya bukan seorang sahabat ya, ya sahabat dia termasuk sahabat. Dia itu orangnya sangat dermawan, ya sangat dermawan. Bahkan apa? Hampir sekampungnya pada berhutang kepada beliau. Dan di saat kemudian dia sakit, heran, kok nggak ada orang yang menjenguk? Ya, nggak ada orang jenguk sakit itu. Biasanya orang sakit kan pada menjenguk tetangga-tetangganya itu. Ini kok nggak ada yang datang kan gitu. Akhirnya kemudian dia suruh budaknya. Nah, disuruh budaknya coba cari informasi. Kenapa nggak ada orang yang menjenguk saya kan gitu. Artinya di saat mereka pada butuh datang pinjam uang, tapi di saat dia sakit nggak ada yang menjenguk. Akhirnya apa? Budaknya pergi. Ya, kemudian cari informasi. Setelah itu pulang. Budaya mengatakan, baik Tuhan, kenapa orang-orang itu nggak mau menjenguk Tuhan? Karena takut ditagih, Pak. Takut ditagih. Pada saat mendengar ya tuannya ini mendengar takut ditagih. Akhirnya apa? Beliau mengatakan, mulai saat ini umumkan. Ya, mulai saat ini umumkan. Siapapun yang berhutang kepada saya hapuskan. Diputihkan, Pak. Subhanallah, orang datang berbondong-bondong sampai kusen pintunya rusak. Ya, semua orang pada datang berbondong-bondong untuk mendoakan di situ. Artinya apa? Di sini kita mengambil pelajaran bahwasanya pertama, kadang tadi saudara yang menjenguk kita datang kepada kita itu lebih penting dari sekedar uang tadi yang kita pinjamkan tadi. Doa-doa mereka justru itu kadang lebih berharga dari sekedar nominal uang itu. Ya, sehingga orang-orang soleh dulu itu lebih tadi, lebih kehadirannya, doa-doa dari temannya itu yang kemudian jauh lebih lebih penting. Kemudian juga pelajaran kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau kita terpaksa harus berhutang, Bapak ya, kalau terpaksa. Kalau memang hutang ini kalau bisa terpaksa. Sebab hutang itu ya gawe susah atau Bapak. Ya. Maka kalau kita terpaksa hutang, maka berhutanglah kepada orang yang soleh, Bapak. Ya. Kenapa? Ya seperti kasus ini kan gitu. Karena nggak mau ada yang menjauh dan sudah diputihkan. Ya. Jadi memang kita sebagai seorang muslim, Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian ternyata ada orang hutang kepada kita, kemudian betul-betul dia tidak mampu untuk membayarnya, maka ada salah satu solusi di antara solusi terakhirnya adalah kita memutihkan itu. Jadi kita betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kadang ini sebagian para ulama, Bapak Ibu sekalian, para ulama mengatakan menghutangi teman kita itu dalam satu sisi pahalanya lebih besar daripada bersedekah kepadanya. Kenapa? Karena orang yang berhutang itu secara umum mereka dalam kondisi yang memang sangat membutuhkan. Adapun kita memberikan sedekah, belum tentu orang yang menerima sedekah dalam kondisi butuhnya seperti orang yang pinjam tadi. Sehingga kadang tadi menghutangi itu pahalanya dalam satu sisi kadang lebih besar dari sedekah. Dilihat dari sisi tadi, dari sisi orang-orang yang berhutang itu biasanya dalam kondisi yang memang sangat membutuhkan itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa tadi ya, kalau kita di saat menjenguk saudara kita yang sakit ya, kalau jelas kan kita doakan. Ya, kita doakan Allahumma rabban nas ya wasfi anta syafi la syifaa illa syifaan la yughadiru saqama. Kita doakan agar Allah berikan kesembuhan. Bahkan kalau lebih afdal lagi, kita tempelkan tangan kita kepada bagian yang sakit. Ya, bagian sakitnya di mana? Di punggungnya, di kakinya, di tangannya. Kita doakan sambil kita tempelkan tangan kita. Ya, kita doakan tadi. Minimal yang pendek. Ya, pendeknya apa? Syafakallah. Ya, syafakallah. Ya, semoga Allah memberikan kesembuhan. Tahurun insya Allah. Semoga sakitmu menghapuskan dosa-dosa. Ya. Lebih utama lagi kita tempelkan tangan kita pada bagian sakit, kita berdoa, Allahumma rabban nas wasfi anta syafi la syifaa illa syifa'uk syifaan la yughadiru saqama. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan itu. Ya, jadi
Bapak Ibu sekalian, biasanya menjenguk orang sakit itu idealnya di waktu duha, ya. Ya, kalau dia di rumah kita bisa memilih di waktu duha. Tapi kalau itu di rumah sakit, maka mau tidak mau kita harus ikut aturan rumah rumah sakit. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kewajiban kita kepada saudara kita adalah mengiringi jenazahnya kalau meninggal. Ya, tadi kalau sakit kita jenguk, kalau ternyata sakitnya mengantarkan kepada wafatnya, maka hadisnya mengatakan wa idza mata fatwa. Jika saudaramu sakit, maka iringilah jenazahnya. Ya, jadi kalau bisa, pertama Bapak Ibu sekalian ikutlah sholat jenazah. Ya, jadi ikut sholat jenazah. Sholat jenazah itu pahalanya besar sekali. Kita sekali sholat mendapatkan pahala satu kirot. Satu kirot itu satu gunung. Pahalanya mendoakan atau tadi sholat jenazah. Kalau kita mengantarkan sampai di pemakaman, kita ditambah satu kirot lagi. Jadi kita mendapatkan pahala dua gunung. Ya, jadi yang paling penting ya, jadi kita mensolatkan jenazahnya. Yang kedua, mengantarkan ke makamnya. Ya. Tentu ini jika pengurusan jenazah sudah selesai. Ya. Untuk pengurusan jenazah, Bapak Ibu sekalian, pengurusan jenazah yang paling berhak adalah ahli warisnya. Ya. Artinya yang memandikan, yang mengkafani, itu paling utama adalah ahli waris. Ya, walaupun sekarang Bapak Ibu sekalian ya ada lembaga-lembaga sosial yang kemudian membantu, tapi itu sifatnya alternatif, yaitu pilihan kedua, ketiga. Yang paling penting ya yang mengurus jenazahnya ahli warisnya. Orang tua siapa? Yang anak-anaknya itu yang paling berhak mengurus. Maka minimal Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, setiap kita tahu bagaimana mengurus jenazah. Bagaimana cara memandikan jenazah itu harus tahu itu. Bagaimana mengkafani harus tahu. Ya. Dan terkait jenazah ini, Bapak Ibu sekalian, kita beretika beradab kepada jenazah seperti kita beradab di saat dia masih hidup. Ya. Jadi walaupun dia sudah meninggal, adabnya sama, Pak. Ya. Maka pertama apa? Jenazah perempuan hanya boleh dimandikan oleh perempuan. Jenazah laki-laki hanya boleh dimandikan oleh laki-laki. Kecuali ada wasiat. Kecuali ada wasiat ya. Misalkan istrinya, suami istri berwasiat, pokoknya kalau saya yang meninggal duluan, maka suaminya atau istrinya yang memandikan. Ya. Atau wasiat kepada siapa? Orang-orang yang misalkan diwasiati. Ya, maka boleh kan seperti itu. Tetapi secara umum, Bapak Ibu sekalian, laki-laki yang memandikan laki-laki, perempuan yang memandikan perempuan. Ya. Dan usahakan Bapak Ibu sekalian, kenapa ahli warisnya keluarganya? Karena terkait dengan masalah amanah. Ya. Artinya jangan sampai ada berita bocor. Oh jenazahnya begini-begini. Nah, itu berarti enggak. Yang memandikan ini enggak baik. Jadi kita tidak boleh membicarakan kekurangannya. Kekurangannya, aibnya. Kadang kan informasi bocor, Pak. Gimana? Wah, ini jenazahnya kok begini, begini. Jadi yang memandikan itu adalah orang yang amanah. Artinya dia tidak boleh menceritakan. Ya, karena apa? Itu sifatnya aib ataupun kekurangan. Ya, sehingga jangan sampai kemudian tadi dimandikan kecuali orang-orang yang memang bisa menjaga. Kalau anak-anaknya ahli warisnya kan insya Allah mereka bisa ya. Kemudian suami istri bisa saling memandikan ya. Mereka suaminya dulu yang memandikan istrinya boleh. Istri meninggal suaminya memandikan itu boleh. Anak perempuan yang sudah balik ya atau anak perempuan tidak boleh memandikan bapaknya ya. Itu nggak boleh. Anak laki-laki juga tidak boleh memandikan ibunya, nggak boleh. Jadi etika adabnya seperti di saat masih hidup. Itu yang boleh melihat auratnya hanya orang-orang yang tertentu sekali. Ya. Ya mohon maaf lah misalkan gini Bapak Ibu. Saya lah misalkan sebagai bapak, kita yang bapak-bapak sebagai bapak. Misalkan kita dimandikan anak perempuan kita malu nggak? Malu. Nama
Di saat sudah jadi jenazah juga begitu. Jadi tetap nggak boleh. Ya. Maka kecuali tadi ada wasiat. Nah, wasiat biasanya itu misalkan tadi suami berwasiat nanti kalau saya meninggal istri saya yang memandikan. Maka istrinya yang memandikan. Ya. Atau istri begitu berwasiat kalau saya meninggal nanti suamiku yang memandikan. Maka suami istri boleh saling memandikan itu. Tapi kalau anak sudah tidak boleh. Ya, itu tidak boleh tadi. Jadi anak perempuan memandikan ibunya, kan? Nah, begitu juga laki-laki anaknya memandikan bapaknya. Nah, jadi jangan jangan tukar-tukar. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tadi ya di antara kewajiban kita adalah mengantarkan jenazahnya ke pemakaman. Dan kalau saran saya, Bapak Ibu sekalian yang ibu-ibu sebaiknya tidak usah masuk area pemakaman. Ya, jadi cukup di luar saja. Kenapa? Karena itu kerjaannya laki-laki. Ya. Kemudian yang kedua, memang di dalam salah satu mazhab, yang di mazhab Hambali, memang melarang perempuan masuk area pemakaman. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu berhaji, berumroh, itu tidak akan diizinkan masuk area makam. Nggak boleh ya. Jadi di makam mana saja, baik itu di makam baki, di ma'la, atau di makam mana yang kemudian di negara yang mazhabnya Hambali itu tidak membolehkan perempuan masuk area pemakaman itu. Dan kadang namanya perempuan itu, Bapak Ibu sekalian, dalam hal seperti ini perempuan itu kadang lemah. Ya, sehingga dikhawatirkan tadi takutnya malah pingsan dan seterusnya kan gitu. Maka seandainya ibu-ibu mengantarkan jenazah cukup di depan pemakaman ya, di area depan pemakaman, tidak masuk area pemakaman. Itu lebih lebih aman, lebih baik kan begitu. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau saudara kita meninggal maka perintahkan apa namanya, antarkan jenazahnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya begitu juga ya terkait masalah jenazah ini, lebih utama jenazah itu adalah segera dimakamkan, Pak. Ya, jadi Nabi perintahkan segeralah pemakaman itu. Kalau dia adalah jenazah yang baik, biar segera dia mendapatkan kenikmatan, ya kebaikan itu. Tapi kalau dia jenazah yang tidak baik, mohon maaf ya, kadang nggak soleh, orangnya nggak sholat, maka segerakan juga. Kenapa? Biar orang-orang yang ditinggalkannya aman dari keburukannya. Nah, jadi intinya jenazah itu sesegera mungkin dimakamkan. Ya. Karena kalau kita di Jogja itu masih banyak ada tradisi makam meninggal jam berapapun, pokoknya jam 2 siang. Kan gitu ya. Nah, itu tidak Islami, tidak baik. Bahkan di kampung kami, Bapak Ibu di kampung kami meninggal maghrib ya tetap malam dimakamkan. Ya, jam 12 malam ya tetap dimakamkan ya. Dan nggak ada istilah menunggu anak ya. Oh, ini nunggu dari mana? Jakarta. Wah, nyari-nyari tiket nggak dapat dari ini ya. Ditunggu-tunggu. Nggak harus seperti itu Pak. Ya. Jadi intinya jenazah itu kalau sudah meninggal segera dia. Tuntunannya seperti itu. Nah ini terkait ya kewajiban kita kepada sesama muslim kalau meninggal. Kemudian yang seterusnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kewajiban kita dan menjadi hak sesama muslim adalah jika saudara kita meminta nasihat, maka berikanlah nasihat. Ya. Lagi mungkin bapak-bapak yang sepuh ya, yang dituakan ya. Jika masyarakat ya saudara kita minta arahan, petunjuk, nasihat, maka berikanlah nasihat. Ya, berikanlah nasihat. Kalau kita tidak punya nasihat-nasihat yang kemudian dianggap begitu pas, ya minimal ya nasihat takwa kan gitu. Ya Rasul kan selalu pokoknya takwa ya artinya pokoknya ya apa yang kemudian jadi perintah Allah pokoknya lakukan saja. Bismillah kan gitu. Kalau itu memang dalam perkara-perkara yang kemudian itu dilarang dalam agama, maka ya kita nasihati sebaiknya ditinggalkan. Ya, jangan berat meninggalkan perkara yang dilarang. Kenapa? Karena perkara yang dilarang itu akan, ya kalau bahasa kita itu ada karmanya kan itu, pasti ada balasan keburukannya itu. Sehingga itu harus dihindari. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah menutupi aib dan kekurangan saudara kita. Ya, jadi hukum asal man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib kekurangan saudara kita adalah Allah akan tutup dosa-dosanya pada hari hari kiamat.
Sehingga disebutkan dalam hadis, eh, hati-hati kalian melakukan ghibah, artinya membicarakan saudaranya. Hati-hati karena itu termasuk ghibah kan. Ada satu dari ya Rasulullah, bagaimana kalau yang kami ceritakan benar? Kata Nabi bersabda, jika benar itu ghibah. Kalau nggak benar, itu fitnah ya. Maka kita menceritakan yang nyata tetap nggak boleh, apalagi kalau yang nggak nyata. Nah, maka itu harus betul-betul dijauhi. Jadi hukum asalnya, Bapak Ibu sekalian, jadi kekurangan saudara-saudara kita itu bukan bahan obrolan, ya, bukan untuk bahan cerita, tapi kewajiban kita adalah menutup. Ya, jadi nggak boleh Bapak Ibu kita merusak nama baik saudara-saudara kita punya. Kalau misal gini Pak Bu ya, kalau sudah mulai mau bicara ini, maka sudah ganti topik pembicaraan. Kecuali apa? Kecuali kita ingin minta arahan. Ya, misalnya kita datang kepada orang yang kita anggap dia bisa memberikan arahan, petunjuk, nasihat. Maka kita boleh ceritakan, kejadiannya begini, orangnya begini-begini, maka itu boleh. Tapi kalau tidak dalam eh, kondisi seperti itu, bukan untuk tujuan itu, maka sebaiknya kita tidak boleh sama sekali membicarakan apa yang menjadi kekurangan saudara kita. Dan saya yakin, Bapak Ibu, setiap kita nggak suka kalau kekurangan kita dibicarakan. Betul tidak, Bapak? Ya, maka jangan. Kalau kita sendiri nggak suka, maka jangan lakukan untuk orang lain. Ya, jangan lakukan untuk orang lain. Dan hibah ini luar biasa, Pak. Ya, ini dosanya besar sekali. Ya, dosanya besar sekali. Allah tunjukkan sendiri kepada Rasulullah balasan orang-orang yang melakukan hibah di saat beliau Isra Mi'raj. Lalu bagaimana kalau kita belum minta maaf? Nah, itu susah, Pak. Kita pernah ngerasani saudara kita, Pak. Kemudian saudara kita meninggal. Ya, kita sudah nggak bisa minta maaf lagi, tuh, Pak. Betul tidak? Ya, padahal apa? Namanya kafarot ya, kafarot kita di saat pernah ngerasani orang, membicarakan orang, maka kafarotnya kita minta dihalalkan. Ya, kita sampaikan, saya pernah bilang begini, begini, tolong dimaafkan. Ya. Nah, kalau dia sudah meninggal, nah itu susah lagi nanti. Ya. Ada para ulama mengatakan kalau dia sudah meninggal, ya sudah. Kita setiap waktu mendoakan ampunan untuknya. Ya, kita mendoakan ampunan untuknya. Sehingga kita hindari. Ya. Disebutkan oleh para ulama, zikrullah khairun min zikri rijal. Membicarakan nyebut-nyebut nama Allah lebih baik daripada nyebut-nyebut nama orang. Laras betul, Bapak. Walaupun yang kita sebut-sebut kebaikannya. Orangnya ini subhanallah ya, rajin ke masjid, suka membantu kan gitu. Nah, nanti kalau sudah disebutkan kebaikan-kebaikannya, tinggal kekurangannya yang muncul, Pak. Sayang ya. Nah, itu. Nah, itu udah kan begitu. Orangnya begini ini sayang, cuma satu. Nah, itu yang nggak boleh. Maka tadi, walaupun itu kebaikan, sebaiknya kita tidak jadi konsumsi pembicaraan kita. Jadi kita sudah khawatir kita membuka aib dan kekurangan dari saudara kita itu. Nah, mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini masih sebagian ya, masih sebagian lain yang insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kenapa? Karena ini penting sekali, Pak. Penting sekali. Kita sebagai orang yang interaksi ketemu dengan saudara, berteman, bertetangga kan gitu. Kita harus tahu tuntunan-tuntunan seperti ini. Dan kita sadar bahwa begitu banyak amal kebaikan bisa kita lakukan kalau kita hubungannya baik, sosialnya, masyarakatnya baik. Sehingga ini kita, insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Ada yang bertanyakan? Monggo Ibu. Ya. 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 Ya, jadi ini salah satu ya, Bapak Ibu sekalian kami sampaikan tadi. Jadi kalau masalah salaman, usahakan salaman itu hangat, Pak. Jenengan, Pak Bu. Kalau yang disalamin hangat, seneng nggak, Pak? Senang kan? Bahkan Rasul saja, Pak. Rasul nggak pernah kalau salaman narik tangan dulu itu nggak pernah, Pak. Itu sahabat sampai malu sendiri. Kenapa? Karena Rasul paham. Kalau kita sedang berjabat tangan,
dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Berguguran, berguguran dosa-dosa kita itu. Sehingga kita harus memahami sisi keutamaan ini kan begitu. Dan hebatnya Rasul. Ini Pak Buya sering saya sampaikan. Mohon maaf, Rasul itu bicaranya itu nggak pernah nyakiti orang. Bicara ucapannya Rasul itu nggak pernah nyelkit, nggak pernah. Tapi kalau manusia kan kadang begitu ya, ya menyinggung lah kan gitu ya. Tapi Rasul itu nggak pernah. Dan para sahabat senang dengan Rasul. Salah satunya apa? Kalau beliau berbicara, Pak, beliau berbicara dengan siapapun, beliau itu menghadapkan wajahnya kepada orang yang diajak bicara. Itu ada Pak. Jadi misalkan gini, yang ngajak bicara saya di samping saya misalkan, maka kalau Rasul itu ngadepkan badannya. Jadi wajahnya dan badannya juga dihadapkan di saat bicara. Jadi enggak kurang bagus. Orangnya di samping, saya bicara, wajah saya ke sana. Oh, pemenang melengos. Ya, maka ini harus harus diperhatikan tadi. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati, kadang hal-hal seperti ini jauh lebih penting, Pak. Nyuwun sewu nggih, daripada sedekah, daripada kita memberi. Ya. Bahkan di dalam hadis apa? Etika adab inilah yang kemudian menjadi hal sangat penting. Sering saya sampaikan, mohon maaf Pak, orang luar itu tidak melihat Qur'annya, tidak melihat hadisnya, tapi lihat orang muslimnya. Iya betul Pak. Nanti orang luar itu melihat Islam itu bukan dari kitab sucinya, bukan. Tapi lihat dari orang-orangnya. Maka tadi namanya perilaku, akhlak, adab itu penting sekali. Sampai di hadis dikatakan apa? Bo'ithu liutamima makarimal akhlak. Saya diutus hanya untuk memperbaiki perilaku akhlak seseorang. Sehingga agama seseorang dilihat dari sisi. Nah, orang salaman kok malah mulai. Ya. Nah, maka ini harus diluruskan. Jadi kalau bisa salaman tadi hangat salamannya, kalau bicara hadapkan wajah dan mukanya. Jadi kalau kita diajak seneng nggak jenengan Pak? Diajak bicara kok orangnya ngadep kita seneng nggak? Nah, kita itu ketersinggung. Kita bicara kok malah melengos kan gitu. Nah, maka itu dihindari, dihindari. Ya, kalau kita bisa nasihatin nasihat. Ya, maka ini penting. Ngaten, Bu. Silakan. Ya. Bagaimana adat kita kalau ada orang yang non muslim memberikan salam? Ya, itu nanti dibahasnya besok. Oke. Ada materi sendiri. Ada materi sendiri kan. Ini kan sesama muslim dulu kan. Insya Allah. Ingatan Bapak Ibu sekalian, ini saja kita akhiri. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.